Oke, selamat malam semua. Nama saya Safia. Di sini saya ingin melakukan demo terhadap hasil pengerjaan PR1 saya. Di sini kita bisa lihat kalau PR1 ini kita mau mengimplementasikan linear regression, logistic regression, decision tree, and forecast terhadap data yang sudah disediakan. Nah, pertama-tama sebelum mengimplementasikan yang model-model yang saya sebutkan tadi, saya melakukan pre-processing data terlebih dahulu. Di sini yang saya lakukan yang pertama adalah memisahkan antara dataset dengan targetnya. Target value-nya kan kita ingin rings kan, jadi kita pisahkan rings dengan data-data lainnya. Kemudian kita juga ingin dari deskripsi tugas juga ingin selain ada target rings, kita juga pengen ada target age juga. Jadi saya bikin juga kolom age dimana kalau age itu dari dapatnya dari rings ditambah 1,5 tahun. Oke, kemudian karena dari deskripsi soal kita pengen melakukan klasifikasi terhadap rings. Jadi kita ringsnya itu dibikin dua kelas, yaitu kelas 0 untuk jumlah cincin kurang dari atau sama dengan 11 dan 1 untuk jumlah cincin lebih dari 11. Di sini kita lihat bahwa saya bikin kalau ring kurang dari 11 sama dengan 11 kita bikin 0, kalau dia lebih dari 11 sama dengan 1. Kemudian ini saya ingin melihat info dari dataset itu, data TPS seperti apa, apakah ada non count dan lain-lainnya. Kemudian di sini saya juga panggil describe untuk melihat informasi-informasi central tendensinya. Di sini dengan catatan yang dilakukan di describe ini untuk kolom-kolom yang bentuknya numerical, bukan yang objek. Kemudian saya juga mengecek apakah ada data yang null atau NA. Nah, selanjutnya karena di dataset itu ada kelas yang mengandung data objek, yaitu sex atau gender atau jenis kelamin. Jadi saya lakukan dari yang namanya objek itu ke kelas kayak kelas 0, kelas 1 atau kelas 2, melakukan encoding data kategorikal. Di sini kita bisa lihat saya ganti kalau dia M atau male saya ganti jadi kelas 0, kalau dia female jadi kelas 1, dan kalau dia kelas infant jadi kelas 2. Kemudian yang saya lakukan adalah menormalisasi dataset tersebut. Yang saya gunakan adalah menggunakan min-max di sini, karena seperti yang dari soal itu kita yang saya tangkap tidak diperbolehkan menggunakan min-max-nya yang dari scikit-learn ya. Kemudian kenapa perlu dilakukan normalisasi? Karena normalisasi itu kan digunakan untuk agar fitur-fitur yang ada di dataset itu dilihat oleh model itu tidak ada fitur yang mendominasi lah. Jadi kalau misalkan satuannya lebih gede, bukan berarti fitur itu lebih penting dibandingkan fitur-fitur lain yang mungkin satuannya cuma satuan bukan puluhan, bukan ribuan lah gitu ya, intinya dari normalisasi. Kemudian ini menerapkan normalisasinya min-max. Nah, selanjutnya ini adalah data yang sudah bersih, yaitu sudah di-encoding, kemudian sudah dilakukan min-max juga, dan kemudian kita lanjutkan ke implementasi linear regression. Di sini sudah disediakan fungsi dissimilar. Untuk melakukan testing. Kemudian di sini kita mengimplementasikan fungsi hipotesis. Di sini adalah transpose Y dikali X. Jadi di sini implementasinya untuk fungsi hipotesis seperti yang kita lihat di sini. Di sini kan mengalihkan Y pada indeks I dikali X pada indeks I. Lalu hasilnya akan dijumlahkan.
Kalau bisa lihat karena ini kan aslinya transpose ya, tapi kan untuk intinya kan kita mau mengalihkan misalkan elemen pada indeks 1 dari ke W dikali X pada indeks 1, begitupun ditambah perkalian hasil W indeks 2 kali X indeks 2. Jadi kita bisa langsung aja nge-for loop kayak gini. Walaupun kalau dalam secara notasi kita mau kayak mentranspose, karena kan perkalian matriks itu kan bentuknya harus sama kan. Nah, kemudian ini adalah fungsi dari cost function untuk linear regression. Di sini sama juga, ini lebih tepatnya lebih kayak mentranslasikan dari notasi matematika ke kode. Di sini kita lihat kita panggil fungsi untuk setiap baris M nya atau setiap baris di J, kita ingin panggil fungsi tadi hipotesis pada list X pada indeks I dikurangi hasil dari fungsi hipotesis ini kita kurangi dengan Y pada indeks I, itu outputnya. Kemudian dipangkatkan 2, terus dijumlahkan, ya hasil dari ini kita jumlahkan semuanya. Kemudian hasil dari jumlahan semua perkalian itu kita kali dengan setengah. Ini untuk mengetes apakah sudah sama hasilnya. Nah, di sini kita implementasikan satu iterasi dari stochastic gradient descent. Ya, jadi untuk stochastic gradient descent ini saya gunakan notasi equation yang ada di slide. Lalu jadi kita untuk setiap baris Y kita iterasi lagi, untuk setiap baris pada X dengan indeksnya I kita cari kita update weight-nya. Oh ya, jadi ini kan intinya stochastic gradient descent ini kan mengupdate weight-nya kan dengan berkali-kali iterasi kan. Di sini kita coba praktekkan untuk 1 kali iterasi. Jadi cara penghitungan weight-nya itu weight pada iterasi itu ditambah alfanya dikali Y pada indeks I dikurang hipotesis pada array list X pada indeks I, kemudian pengulangan itu dikalikan dengan X pada indeks I J. Lalu hasilnya adalah weight yang sudah diupdate. Weight ini kan udah dalam bentuk list, jadi kita nge-return list dengan weight yang udah diupdate. Untuk mengetes apakah SG-nya sudah sesuai. Lalu di sini saya mengimplementasikan fungsi is convergent. Berdasarkan di satu ada beberapa kondisi yang bisa digunakan untuk implementasi is convergent, tapi saya di sini menggunakan kondisi di mana kita set berapa iterasi, maksimal iterasi, kemudian kita cek apakah iterasinya sudah mencapai batas iterasi atau belum. Jika belum lanjut, jika sudah kita set conditionnya jadi true, terus nanti kita break. Ya, kita break, atau misalkan di luar loop kalau kita pakai while loop. Nah, di sini ada contoh untuk mengetes apakah sudah benar fungsi hipotesis, cost dan SGD-nya. Jadi di sini kita lihat kita set kayak sini ada fitur, terus kita juga targetnya age. Nah, karena kita mau implementasi linear regression, karena linear regression ini kan datanya continue kan, jadi data continue pada target kita itu kan ada 2 targetnya, antara ring sama age. Nah, sedangkan data continue itu kan hanya age kan, oleh karena itu kita pilih pakai yang age. Nah, terus kita set weight-nya. Sebenarnya weight ini random sih, tapi saya pilih 1, 2, 3 sampai 8.
Kenapa sampai 8? Karena menyesuaikan dengan ukuran yang sesuai dengan operasinya. Terus ada history untuk menyimpan historinya. Nah, kemudian di sini di sini saya mengset number of iteration-nya 0 karena kita belum mulai iteration-nya kan. Kemudian saya set while loop seperti yang sudah saya katakan. Jadi di sini kita cek is convergent karena fungsi is convergent saya buat dengan mengatur apakah iterasi sudah mencapai target atau belum. Jadi kita di sini tambahkan parameter number of iteration, iterasi keberapa, dan untuk parameter keduanya adalah maksimum batas iterasinya. Nah, jika ternyata iterasinya masih kurang dibandingkan batas maksimum, di sini saya setnya 20. Kita lakukan penghitungan cost function, terus kita append ke history, lalu kita hitung lagi weight-nya. Kita hitung lagi SGD weight setelah melakukan SGD-nya. Jadi kita lakukan penghitungan SGD ini, kan nanti SGD ini bakal mengupdate weight-nya kan. Nah, selanjutnya kita tambahkan iterasinya. Kemudian kalau misalkan balik lagi, kita cek lagi while loop-nya dan seterusnya sampai dia mencapai batas iterasi itu 20. Kemudian ini untuk ilustrasinya bahwa dia akan dari awalnya lossnya segini, terus akan mencapai semakin lama semakin convergen ke 0. Nah, ini berikut implementasi linear regression. Sebenarnya linear regression ini sama mirip dengan tadi yang sudah dijelaskan. Nah, jadi di sini ada fungsi hipotesisnya sama dengan tadi yang saya implementasikan, yaitu Y transpose dikali X hasil perkaliannya. Kemudian di sini ada untuk fungsi untuk mengimplementasi cost function dengan parameter X dan Y. Ini hasilnya penghitungan sama juga dengan, yaitu setengah kali sigma kali fungsi hipotesis pada X pada indeks I kurang Y pada indeks I pangkat 2. Kemudian juga ada fungsi SGD. Di sini fungsi SGD juga sama dengan fungsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mirip, kita nge-for loop di sebanyak for loop di range M, kemudian for J in range panjang X-nya pada indeks I, kemudian kita lakukan update weight-nya dengan formulanya sama seperti sebelumnya, lalu kita return weight-nya. Kemudian untuk mengecek konvergennya saya juga menggunakan kondisi apakah iterasinya sudah mencapai maksimum iteration-nya atau belum. Kemudian untuk ketika model fitting-nya, nah pertama kita lakukan inisiasi weight. Ini sama aja weight-nya karena shape-nya 0,7, shape 1 kan berarti 7 tambah 1 berarti 8. 8 ya. Ya intinya shape-nya dari soft weight ini adalah 1 sampai 8 sama kayak contoh di playground. Kemudian kita set dulu berapa iterasi awalnya itu 0, lalu kita copy fitur X dan targetnya itu kan Y, kita copy, terus kita loop jika belum convergen number of iteration sama ada history, kita append sama cost function-nya, hasil cost function, kita lakukan SGD untuk mengupdate weight-nya, lalu kita tambahkan number of iteration-nya. Nah setelah fit ini bakal selesai kalau udah capai maksimum iteration-nya. Kemudian untuk memprediksi ini inputnya X, yaitu value yang ingin diprediksi. Oke, kemudian kita loop terhadap X.
Oke, untuk memprediksi kan awalnya prediksi ini kan berupa list kosong. Ini berarti ini adalah NP append. Kita gabungkan antara prediction yang sebelumnya dengan Oke, jadi di sini jadi kita kalikan weight dari maksud saya dari kan self SGD ini kan akan return pada akhirnya akan mengupdate self dot weight ini kan. Nah, self dot weight ini kita akan kalikan dengan x pada indeks dan x ini kan artinya dia baris itu ya kan, baris fiturnya kan, misalkan fitur yang sudah disebutkan dikalikan weight 1, weight 2, weight 3 sampai weight 8 sampai weight yang shape 8 itu. Nah, terus hasil perkalian weight itu dengan baris fitur, kemudian kita jumlahkan dengan biasnya. Tapi di sini saya atur biasnya sih nggak 0 ya. Nah, kalau kita udah selesai hitung antara perkalian baris fitur dengan weight-nya itu, kita append ke prediction. Lalu lakukan lagi ke baris selanjutnya. Misalkan baris kedua, berarti kita kalikan baris kedua dengan baris dengan self weight. Lalu kita jumlahkan arraynya perkalian itu kita jumlahkan, lalu kita append ke predictionnya dan selanjutnya sampai baris terakhir dari X. Ya, di sini perkaliannya adalah perkalian kalau bukan perkalian matriks, ini perkalian elemen-elemen pada matriks. Jadi misalkan baris kolom, misalkan elemen pertama dikalikan dengan weight pertama, elemen kedua dikalikan dengan weight kedua, dan seterusnya. Kemudian di sini saya mengimplementasikan logistic regression. Nah, di sini ada learning rate, number of station sama weight-nya. Di sini kita untuk lebih lanjut. Nah, di sini saya implementasi sigma weight sesuai dengan yang ada di slide. Lalu untuk fungsi hipotesisnya kita panggil sigmoid, terus inputnya berupa dot np dot antara transpose y dengan x. Lalu untuk melakukan fittingnya, ini kita inisialisasi weight-nya terlebih dahulu, kemudian kita loop terhadap number of iteration. Lalu untuk sepanjang len y ini, lalu kita loop terhadap weight. Nah, ya mirip-mirip lah dengan SGD ya, dengan SGD yang di atas. Di sini kita mengupdate weight-nya itu kita update dengan ditambah learning rate dikali y index m dikurang h-nya ini, h yang tadi kita sudah deklarasikan, kemudian dikalikan dengan x pada indeks m j. Nah, hasilnya adalah self dot weight w yang sudah diupdate. Nah, kemudian untuk predict proba ini, di sini predict probanya ini adalah self dot sigma, kita panggil sigmoid terhadap dot np dot x sama dengan self w. Nah, kemudian untuk memprediksi sebuah data masuk klasifikasi kelas yang mana, di sini kita panggil dulu predict probanya x, yaitu input x, lalu kita cek thresholdnya apakah lebih besar sama dengan threshold. Jadi misalkan karena predict proba ini kan hasilnya berupa probability kan, dan kita karena ini problemnya adalah klasifikasi,
kan kita ingin mengetahui apakah dia masuk kelas 0 atau 1, ya berarti kita harus set apakah dengan probability ini kita set threshold mana yang masuk kelas 0 atau kelas 1. Jadi kita perlu perbandingan dengan threshold. Nah defaultnya thresholdnya ini 0,5. Nah di sini untuk implementasi decision tree-nya, ini untuk fungsi untuk menghitung entropi. Ya seperti yang ada di rumus untuk menghitung entropi, sama saja dengan menggunakan log basis 2. Kemudian saya menggunakan membuat sebuah kelas baru, yaitu kelas node, dimana kelas node ini ada feature, ada threshold, ada left untuk melihat left node-nya apa, right node, dan mengecek untuk attribute value. Jadi node ini punya attribute value apa gitu. Nah saya juga menambahkan metode di kelas node itu apakah mengecek apakah node itu adalah leaf atau bukan. Node dikatakan leaf jika value-nya itu bukan non. Jadi kalau dia bukan leaf, dia value-nya non. Nah berikut untuk kelas decision tree-nya, di sini kita ada mark step-nya, kita set awalnya non, terus min sample speed-nya 2 dan end feature-nya non. Nah, di sini ada konstruktornya ya. Kemudian untuk melakukan fitting adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita cek apakah end feature-nya ada atau enggak. Kita update end feature sesuai. Kalau misalkan nggak ada end feature, berarti kita X shape 1, inputnya ada ukuran shape dari X, input X. Kalau ada, kita bandingkan yang mana yang kecil, X shape 1 atau end feature yang udah ada dari konstruktornya. Nah terus untuk mengecek, di sini kita membangun decision tree-nya. Di sini ada saya fungsi grow with tree. Jadi kita pengen bikin tree-nya. Berikut, jadi kita lihat sampelnya dan feature-nya sesuai dengan ini. Terus labelnya. Kemudian untuk country ini perlu ada yang mencapai maksimumnya kan, maksudnya kayak tree ini bakal tumbuh gitu, bakal bikin membesar karena kita nge-speed terus. Tapi tentu ada stopping kriterianya. Di sini saya stopping kriterianya adalah jika depth sekarang udah lebih besar sama dengan max depth yang di set, atau jumlah labelnya itu udah 1 doang, atau sampelnya kurang dari minimum sample speed. Jadi waktu kita speed, apakah kita cek kalau udah tinggal kurang dibandingkan min sample speed, berarti ya kita stop. Nah jika stop, kita cari most common label dari output Y. Nah terus kita return node-nya itu yang dengan value leaf tersebut. Nah, untuk kemudian itu kan stopping kriterianya. Kita ingin bangun tree-nya, pertama kita melakukan pemilih random antara end features dengan soft as feature. Kita pilih random, kemudian dari itu kita panggil base kriteria. Nah jadi base kriteria ini kalau kita lihat, nah di sini base kriteria ada X, Y, dan feature indexnya.
Di sini kita kayak mau nge-split gitu dan kayak ngitung information gain-nya, dan kalau udah dihitung kemudian kita return split index sama split resultnya. Nah, jadi kita kayak nyari threshold sama base feature yang mau di split. Nah, kemudian kita split, kan kita udah nemuin threshold dan resultnya kan, terus kemudian kita split kayak ke tree yang kiri dan tree yang kanan. Nah, di sini kita recursively grow with tree untuk yang buat left dan right buat yang tree yang sebelah kanan. Nah, untuk memprediksi itu udah untuk tadi sebelum saya sebutkan information di base kriteria kan kita ngitung information gain. Nah, di sini untuk cara menghitung information gainnya. Jadi kita hitung entropy parentnya dulu, terus kita create split, kemudian kita lihat kalau misalkan ternyata indeks yang kirinya itu panjangnya 0 atau yang kanannya 0 waktu kita split, berarti kita gainnya langsung 0. Oke, kemudian kita menghitung child entropy-nya di sini. Kemudian untuk gain sama dengan parent entropy kurang child entropy, itu untuk gain-nya. Nah, berikut yang sebelumnya saya sebutkan itu mengenai untuk waktu membangun model tree-nya. Kemudian untuk memprediksinya. Untuk memprediksinya kan kita prediksi sudah tahu kan apa feature-featurenya dari yang ingin diprediksi. Lalu kita kayak nge-traverse dari root model tree-nya yang udah dibangun. Kemudian kita traverse dari root ke sampai fitur yang terakhir, baris fitur terakhirnya. Nah, untuk kode traverse itu kita traverse node-nya. Nah, jika node-nya itu leaf, berarti kita berhentikan. Dan jika X dengan feature tersebut itu kurang dari threshold, maka kita traverse ke kiri. Kalau selain itu kita traverse ke kanan. Itu untuk implementasi dari decision tree. Kemudian untuk implementasi random forest, di sini kurang lebih sama, ada max depth, sample speed. Nah, karena random forest ini kan adalah decision tree yang banyak, jadi kita set ada attribute entries, lalu kita juga ada list yang untuk menyimpan tree yang sudah dibangun. Nah, untuk bootstrappingnya ini yang dilakukan adalah memilih secara random dari ensemble dengan size sebesar ensemble. Kemudian kita ambil X dengan X pada indeks tersebut dan Y pada indeks tersebut. Jadi kayak kita ngambil subsample dari dataset. Oke, terus kemudian kemudian kita membangun random forest modelnya. Jadi seperti yang kita tahu kan, self tree-nya untuk menyimpan tree-nya kan. Kemudian kita loop sebanyak jumlah tree yang sudah kita set, lalu kita bangun decision tree-nya. Kemudian kita panggil bootstrapping-nya. Kayak ngambil subsample, terus kita fit. Jadi decision tree-nya ini kita fit dari example dan sample. Kemudian ketika sudah selesai dibangun, kita append ke yang subtree sini.
Itu untuk bikin model decision tree-nya. Nah, untuk kemudian kita ngepredik dengan value x, input x kita predik, kita bikin array, lalu kita loop untuk setiap array itu kita predik dengan x. Lalu setelah selesai, kan nanti dia setelah predik tree-nya, kita lakukan kayak voting, kita panggil begin ini, kemudian kita return dari hasil votingnya itu. Nah, untuk baggingnya sendiri kita kayak menghitung most common vote-nya. Kemudian kita coba untuk percobaan pada data Abalone-nya. Nah, ini untuk run test split-nya. Nah, di sini kita lakukan pemisahan untuk yang regresi sama untuk classification. Kalau regresi berarti kita pakai age karena dia age itu data continue. Kalau klasifikasi berarti kita pakai label, itu label ring, class ring. Ini berikut fungsi yang sudah dibuat dari Astos. Kemudian untuk linear regression, sini saya sepertinya saya ubah parameternya. Kemudian learning rate-nya saya buat 0,00001 dengan jumlah maksimum iteration sebesar 1000. Lalu lakukan fitting. Nah, sini saya lakukan visualisasi. Nah, terus kemudian dari fitur-fitur yang ada saya pilih length. Karena kalau kita lihat di plotnya ini, yang ini sesuai dengan garis regression ya. Kemudian saya lakukan evaluasi model. Kita prediksi terhadap x value rate, kan sudah di split train testnya. Kita panggil model itu, kita predik, lalu kita evaluasi regressionnya dengan input membandingkan dengan value rate dengan hasil prediksi dari model kita. Nah, di sini hasilnya adalah mean square error-nya sebesar 1705, mean absolute error-nya sebesar 321, dan R2 score-nya minus 67. Kalau bisa dibilang ini hasilnya masih besar sih error-nya. Namun kalau dari hasil percobaan saya, jika kita kecilkan learning rate-nya, error-nya sih lebih besar. Kemudian untuk logistic regression-nya, saya set learning rate sebesar 0,00001 dengan iteration-nya 100. Kemudian kita fit dengan data classification X train dengan parameter kedua Y train. Kemudian kita lakukan prediksi dan kita evaluasi modelnya. Kalau kita lihat di sini yang dia benar, model logistik ini benar secara auto, kita prediksi 0. Kita lihat sebanyak 629 kelas 0 diprediksi benar kelas 0, tapi ada 5 yang diprediksi kelas 1. Tapi model ini kayak gagal untuk ngeklasifikasi kelas 1 karena dari 155 data yang termasuk kelas 1, dia malah prediksi sebanyak 195 kelas 0, dan hanya 6 yang benar-benar diprediksi kelas 1. Nah, untuk akurasinya sendiri sebesar 76,047, dan ini berikut untuk precision, recall, sama F1 score. Di sini kita lihat F1 score-nya waktu kelas 1 agak jelek ya dibandingkan yang 0. Dan recall juga sekecil 0,03 juga.
Kemudian untuk decision tree, sini saya pakai MaxStep 1, MaxStep 2, MaxStep 5, dan MaxStep 15. Kemudian kita prediksi untuk tree dengan 1, 2, 5, dan 15. Kemudian kita evaluasi. Berikut hasil evaluasinya. Secara akurasi yang paling baik dia ada di ini MaxStep 5 sebesar 80,71, dan kita lihat dibandingkan logistic regression dan yang lainnya juga pun dia lebih baik untuk memprediksi kelas 1. Di sini kita lihat bahwa sebanyak 103 kelas 1 benar-benar diprediksi kelas 1, namun ada 98 yang diprediksi sebagai kelas 0. Di sini kita lihat recall-nya juga lebih baik, F1 score juga lebih baik dibandingkan logistic regression. Kemudian untuk random forest kita lakukan testingnya, evaluasinya dengan MaxStep 5, MaxStep 1, random forest pertama, random forest kedua yaitu dengan MaxStep 5 dengan jumlah tree 3, lalu untuk random forest kedua MaxStep 5 dengan jumlah tree 5, dan random forest 3 dengan depth 10 dengan jumlah tree 3. Lalu lakukan prediksi, kemudian evaluasi hasil model. Di sini kita lihat untuk yang MaxStep 1 masih belum bisa memprediksi karena kita tahu kan karena dia masih depth tree-nya masih 1 dan kita nggak nge-iterate lagi, jadi kayak belum berhasil diprediksi. Kemudian kita lihat bahwa ternyata MaxStep 5 dan dengan jumlah tree 5 akurasinya baik, sebesar 81,91%, dan kemudian dia juga bisa memprediksi kelas 1 sebanyak 102 kelas 1 diprediksi sebagai kelas 1 juga. Kemudian hasil recall dan F1 score-nya juga baik. Di sini kita lihat MaxStep 5 dengan jumlah tree yang 3 sebenarnya juga baik juga sih. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata MaxStep, kalau kita ingat decision tree yang paling baik tadi itu MaxStep 5, dan random forest yang paling baik di sini juga MaxStep 5. Oke, jadi kesimpulannya kalau kita lihat linear regression yang dibuat masih dengan learning rate sebesar 0,00001-nya dan maksimal sebanyak 1000 juga errornya masih besar, dan kita lihat juga R2 skornya kan dia negatif, jadi mungkin hasilnya buruk. Lalu kita lihat juga dari model yang saya buat ini, logistic regressionnya kurang bisa klasifikasi data dengan clustering 1. Nah, kemudian dari decision tree yang paling bagus tuh dengan decision tree MaxStep-nya 5. Kemudian dari hasil percobaan itu saya menemukan bahwa learning rate-nya berpengaruh, dan kalau saya ubah learning rate pada linear regression juga dia approach-nya juga berubah. Kemudian kita lihat juga ternyata random forest juga lebih baik dibandingkan logistic regression sama decision tree. Oh ya, saya juga menyebutkan bahwa decision tree ini walaupun hasilnya bagus, tetapi ada kecenderungan dia overfitting. Namun kemudian saya menambahkan tentang random forest, walaupun lebih bagus tentu karena kita looping sebanyak jumlah tree, karena random forest ini kan nggak cuma satu tree tapi banyak, jadi dia pasti tentu trainingnya lebih lama.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam.